Oke, baiklah, apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini kita di channel EITS itu akan berdiskusi atau saya akan menyampaikan mengenai kebijakan perdagangan internasional, gitu ya. Jadi sebagaimana teman-teman sudah tahu ya, sekarang ini kan nggak ada negara ya mungkin nggak ada negara yang bukan merupakan negara yang secara ekonomi itu tertutup. Hampir semua negara itu merupakan negara terbuka karena memang ada ketergantungan antara negara yang satu negara yang lain. Bahwa ada manfaat, ada keuntungan yang diperoleh dari adanya perdagangan internasional. Kita tahu kenapa sih perdagangan internasional itu terjadi, ya. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, di antaranya adalah adanya perbedaan kepemilikan faktor produksi, adanya perbedaan kemampuan teknologi, adanya motif keuntungan, kemudian adanya persaingan usaha, adanya konvergensi selera secara internasional dan lain sebagainya. Nah, itu mendorong adanya perdagangan internasional. Lalu apa manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri? Nah, secara sederhana bahwa dengan adanya perdagangan internasional, maka suatu negara itu bisa memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara itu sendiri, di negara tersebut. Atau kalau bisa memproduksinya itu tidak efisien. Nah, maka perdagangan internasional akan memberikan manfaat. Bahwa dengan perdagangan internasional itu akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Dengan perdagangan internasional, maka jangkauan pasar akan lebih luas dan lain sebagainya. Jadi ada manfaat dari perdagangan internasional. Saya ingatkan bahwa ada teori yang menjelaskan mengenai bagaimana perdagangan internasional ini memberikan manfaat bagi negara-negara yang atau bagi pihak-pihak yang mengadakan perdagangan internasional. Tapi kita tidak akan bahas sekarang yang teman-teman, yaitu ada teori keunggulan absolut dan ada teori keunggulan komparatif. Jadi suatu negara itu akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional kalau negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Nah, namun demikian ketika suatu negara itu tidak memiliki keunggulan absolut, negara tersebut tetap bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional jika negara itu memiliki keunggulan komparatif. Nah, tapi sekali lagi ya teman-teman, hari ini kita tidak akan membahas mengenai teori perdagangan internasional, tetapi kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Nah, teman-teman masih ingat ya kalau di dalam penentuan pendapatan nasional keseimbangan dengan pendekatan pengeluaran PDB atau Y itu sama dengan C plus I plus G plus X minus M. C adalah pengeluaran konsumsi masyarakat, I adalah investment, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh sektor bisnis, G adalah government expenditure for goods and services, dan X minus M adalah ekspor neto. Nah, ekspor neto itu adalah X atau ekspor minus impor. Jadi ketika suatu negara itu memiliki nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, maka ekspor neto ini akan negatif. Maka akan bersifat kontraksi terhadap pendapatan nasional karena akan mengurangi besarnya pendapatan nasional. Nah, tentu saja sebaliknya ketika nilai ekspornya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nilai impor, maka ekspor netonya akan positif, maka bersifat mendorong, bersifat meningkatkan besarnya pendapatan nasional atau PDB, produk domestik bruto. Maka negara-negara itu tentu akan berusaha bagaimana supaya surplus di dalam perdagangan internasional, di dalam ekspor impornya. Nah, berikut ini ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, kita akan membahas dulu tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan ekspor. Nah, yang pertama, teman-teman, yaitu kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga itu apa? Kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan diskriminasi harga adalah
penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Jadi kebijakan diskriminasi harga ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Contohnya adalah dengan jenis barang yang sama. Dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A itu dapat dibedakan dengan harga jual di negara B. Nah, ini perbedaan ini menyesuaikan apa? Bisa jadi memang menyesuaikan daya beli negara yang dituju. Nah, dengan demikian maka harga barang di negara B itu bisa saja lebih murah dibandingkan harga barang di negara A. Atau sebaliknya, negara A itu lebih murah dibandingkan dengan negara B. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ada kebijakan pemberian premi. Ya. Kebijakan pemberian premi. Kebijakan pemberian premi itu apa? Ini teman-teman, kebijakan pemberian premi adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya dengan apa? Yaitu dengan memberikan premi kepada eksportir atau kepada badan usaha atau kepada industri yang melakukan ekspor. Bentuk premi itu seperti apa? Nah, bentuk premi yang diberikan itu bisa berupa bantuan biaya produksi, bisa pemberian dalam pajak, bisa insentif pajak, keringanan pajak, atau fasilitas-fasilitas lain. Nah, kenapa kok harus ada bantuan, ada premi, ada kebijakan premi? Hal tersebut itu bertujuan untuk atau agar barang-barang ekspor itu memiliki daya saing di luar negeri. Jadi karena ada bantuan dari pemerintah, maka kan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau oleh eksportir itu menjadi lebih rendah. Sehingga mereka bisa menentukan harga yang lebih murah. Dengan demikian, maka daya saing dari barang tersebut di luar negeri itu akan menjadi lebih murah dan daya saingnya akan meningkat. Lalu kebijakan ekspor yang lain itu adalah kebijakan dumping. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah dumping ya. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor itu lebih murah dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri. Jadi menjual lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Nah, namun teman-teman perlu catat, perlu ketahui bahwa kebijakan dumping saat ini itu merupakan kebijakan yang diharamkan atau dilarang di dalam perdagangan internasional. Kenapa? Karena akan akan mematikan pesaing, bisa mematikan eksportir negara lain atau bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi ada dalam tanda kutip ini kan merupakan persaingan yang tidak sehat di dalam atau di pasar internasional. Kemudian kebijakan ekspor yang lain yaitu kebijakan atau politik dagang bebas. Apa yang dimaksud dengan politik dagang bebas? Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah itu memberikan kebebasan dalam ekspor dan impornya. Kebebasan di dalam perdagangan, kebebasan di dalam penyelenggaraan atau terkait dengan kegiatan ekspor impor ini diharapkan membawa keuntungan
atau akan ada beberapa hal yang menyertai, yaitu ketika ekspor impor dibiarkan bebas, ini kan akan terjadi persaingan, dan biasanya adanya persaingan tersebut akan menyebabkan mutu barang atau jasa yang diperjualbelikan itu menjadi tinggi, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi ada peningkatan kualitas. Ini karena kan tadi didorong karena adanya persaingan, masing-masing eksportir, masing-masing penjual itu kan akan berusaha untuk memenangkan persaingan. Maka salah satu hal yang untuk memenangkan persaingan adalah tentu harga relatif murah. Tetapi harga yang relatif murah pun itu tidak cukup. Harga murah itu nggak cukup. Tetapi harga yang murah itu didukung dengan kualitas barang yang baik, dengan mutu barang yang tinggi, itu baru akan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi adanya kebijakan dagang bebas ini akan membawa keuntungan, di antara lain adalah mutu barang yang tinggi namun dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, lalu ada kebijakan larangan ekspor, ya. Apa yang dimaksud dengan kebijakan larangan ekspor? Kebijakan larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya kebijakan larangan ekspor tersebut. Antara lain adalah adanya alasan ekonomi, alasan politik, alasan budaya. Nah, itu yang bisa yang menjadi latar belakang kenapa adanya larangan ekspor. Sebagai contoh, teman-teman, kalau yang melatar belakangi adalah alasan ekonomi, yaitu larangan ekspor itu dilakukan untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri, untuk mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya, supaya industri dalam negeri itu terus berkembang, maka kemudian ada larangan ekspor. Seperti itu. Kalau alasan politik apa coba? Nah, teman-teman coba pikir ya. Alasan politik yang melatar belakangi adanya larangan ekspor. PR ya teman-teman, coba teman-teman cari. Apa sih alasan politiknya? Gitu. Nah, itu tadi teman-teman terkait kebijakan perdagangan internasional dalam arti atau terkait dengan hal-hal atau terkait dengan kebijakan ekspor. Nah, sekarang teman-teman untuk perdagangan internasional yang berkaitan dengan impor, ya. Untuk kebijakan perdagangan internasional yang terkait dengan impor diantaranya adalah kebijakan kuota impor. Kuota impor adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor di dalam periode waktu tertentu. Teman-teman, kuota impor ini biasanya sudah diperhitungkan sebelumnya, sudah diprediksi sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga tidak mengganggu atau diharapkan tidak mengganggu aktivitas industri dalam negeri. Jadi kalau misalnya tidak diprediksi kemudian tak diputus impornya karena sudah memenuhi kuota, maka pertanyaannya adalah bagaimana industri dalam negeri yang membutuhkan barang tertentu sebagai bahan untuk memproduksi. Ketika sudah memenuhi kuota tertentu, maka tidak boleh impor lagi. Nah, maka untuk kebijakan kuota impor ini tentu sudah diprediksi sebelumnya, sudah diperkirakan sebelumnya supaya bisa diatur sedemikian rupa sehingga seharusnya itu tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, teman-teman, jika suatu negara itu sedang memperlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota ini bisa saja tidak dipakai. Kenapa? Karena kebijakan kuota impor itu merupakan salah satu kebijakan perdagangan internasional yang dianggap menghambat proses perdagangan internasional. Nah, kalau di dalam perdagangan bebas itu kan berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan
di dalam melakukan perdagangan internasional. Salah satu hambatannya adalah kebijakan kuota impor. Maka kuota impor ini itu biasanya tidak digunakan atau dihapuskan di dalam perdagangan bebas. Lalu kebijakan impor yang lain itu adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor tertentu. Tetapi untuk barang-barang impor yang lain, terutama untuk barang-barang impor barang modal, itu bisa saja diterapkan tarif yang rendah. Seperti itu. Kebijakan tarif ini diharapkan dapat membantu produksi dalam negeri. Diharapkan dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar. Tentu di pasar dalam negeri kan gitu ya, atau ya juga di pasar ekspor gitu. Jadi kalau misalnya tarif impornya dinaikkan, maka untuk memasukkan barang ke dalam negeri itu kena tarif yang tinggi. Maka barang-barang impor ini tidak bisa dijual murah di pasar domestik. Nah ini tentu saja akan menaikkan daya saing produk lokal. Ya, karena apa ya? Kalau harga barang impor tinggi, maka mereka atau konsumen yang cinta produk luar negeri itu mungkin akan berpikir untuk mengalihkan konsumsinya bukan ke barang-barang impor, tetapi ke barang-barang produksi dalam negeri. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dengan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Jadi kalau penganut atau di dalam perdagangan bebas, maka tarif yang rendah atas barang-barang impor ini, jadi tarif akan untuk barang-barang impor akan cenderung rendah. Tapi sebaliknya, untuk negara-negara yang menerapkan sistem perdagangan proteksionis, maka kecenderungan akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor. Jadi di sini jelas tujuannya kalau tarif yang tinggi itu tujuannya adalah untuk memproteksi barang-barang atau produk produksi dalam negeri. Kenapa harus diproteksi? Supaya mereka memiliki daya saing dan tetap hidup, supaya tidak mati. Lalu kebijakan terkait dengan impor itu adalah kebijakan subsidi impor. Apa sih kebijakan subsidi impor? Nah, ini teman-teman. Kebijakan subsidi impor itu adalah kebijakan pemerintah yang membuat barang impor itu menjadi lebih murah. Sehingga masyarakat itu bisa tergoda untuk membeli barang tersebut secara terus-menerus. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kebijakan subsidi yaitu kebijakan yang ini memang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Ya. Lalu yang berikutnya yaitu ada juga kebijakan larangan impor. Jadi bisa saja dengan tujuan tertentu suatu negara itu membuat kebijakan untuk melarang impor. Nah, kapan kebijakan larangan impor ini diberlakukan? Biasanya diberlakukan ketika suatu negara itu dalam suatu kondisi tertentu, yaitu ketika suatu negara itu harus menghemat devisanya. Jadi teman-teman, salah satu indikator dari kekuatan fundamental atau kekuatan fundamental ekonomi suatu negara itu adalah cadangan devisa. Ketika cadangan devisanya banyak, maka itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara tersebut kuat. Dan sebaliknya, ketika cadangan devisanya itu tipis, ketika cadangan devisanya itu sedikit, nah itu merupakan satu indikasi bahwa fundamental ekonomi negara tersebut itu dalam kondisi kurang baik, kurang sehat. Nah, maka pemerintah dalam hal ini mungkin perlu untuk menghemat cadangan devisanya. Nah, salah satu cara untuk menghemat cadangan devisa adalah melakukan
larangan atau membuat kebijakan larangan impor. Nah, itu tadi teman-teman beberapa hal atau beberapa kebijakan yang terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, baik kebijakan mengenai ekspor maupun kebijakan impor. Jadi demikianlah teman-teman diskusi kita kali ini mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kita akan ketemu pada topik yang lain. Kalau teman-teman ingin topik apa yang dibahas, teman-teman bisa menuliskan pada komen. Kita akan membahas apa nih? Gitu. Nah, semoga teman-teman bisa memperoleh manfaat ya dari diskusi kita kali ini. Sekali lagi kita akan ketemu pada topik yang lain, kita akan diskusi dengan topik yang lain. Sampai di sini, sampai jumpa. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan share. See you.